Halo Sobat Share Story. Berjumpa kembali dengan kita. Bagaimana kabar Sobat hari ini? Semoga Sobat sehat selalu dan makin banyak rezekinya. Amin. Oh ya Sobat, kali ini kita akan membahas 6 daerah penghasil emas terbesar di Indonesia. Mari ikutin terus ya Sobat. Tahukah Sobat, emas merupakan logam mulia yang digemari banyak orang. Terkadang emas juga digunakan untuk investasi. Penambangan emas merupakan salah satu bisnis global yang beroperasi di banyak negara, salah satunya Indonesia. Pada tahun 2019 Indonesia menghasilkan 109 ton emas. Indonesia merupakan negara penghasil emas terbesar ke-9 di dunia. Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan sekitar 117,5 ton emas. Kira-kira daerah mana saja ya Sobat yang menghasilkan emas? Berikut kita kupas Sobat. 1. Grasberg, Papua. Tambang Grasberg, Papua terletak hanya 4 km dari puncak tertinggi pegunungan Jayawijaya atau Cartens. Sebanyak 52% jumlah cadangan biji emas terbesar di Indonesia berada di sini. Beroperasi sejak 1972. Setiap tahunnya tambang Grasberg mampu memproduksi 3 juta konsentrat di bawah pengelolaan Freeport-McMoran, perusahaan asal Amerika Serikat. Konsentrat sendiri merupakan pasir olahan dari ore atau batuan tambang yang di dalamnya terkandung emas, tembaga, maupun perak. Pada 2021, total semua cadangan emas yang tersedia cukup tinggi, yaitu 54,8 juta ons. Akan tetapi, pada 2014 perusahaan tersebut melaporkan emas yang tersisa hanyalah 28,2 juta ons. Berdasarkan data tahun 2018, PT Freeport Indonesia (PFI) memproduksi konsentrat sebanyak 6.065 ton per hari. Setiap ton dari konsentrat tersebut terdiri atas 26,5% tembaga, 70,37 kg perak, dan 39,34 kg emas. Jika ditotal dalam satu hari, maka emas yang diproduksi Grasberg adalah sekitar 240 kg. PT Freeport Indonesia juga mengembangkan penambangan bawah tanah untuk emas dan tembaga paling besar di dunia. 2. Tambang emas Tujuh Bukit, Banyuwangi. Tambang Tujuh Bukit atau yang lebih dikenal dengan nama Tumpang Pitu, terletak di Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Tambang Tujuh Bukit pun menjadi daerah tambang emas terbesar kedua di Indonesia. Cadangan emas di dalamnya diperkirakan mencapai 28 juta ons. Sejak produksi emas perdananya di 2017, Tujuh Bukit dikelola oleh PT Bumi Suksesindo Terbuka (BSI), yang merupakan anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Terbuka. Hal tersebut bermula dari tahun 2012. Di mana BSI melakukan eksplorasi tambang emas dan perak di Gunung Tujuh Bukit. Dalam satu gunung, PT Bumi Suksesindo telah menggali 5 lubang dan masing-masing memiliki kandungan kadar emas dan perak yang berbeda. Menggunakan teknologi heap leach, yaitu menuangkan cairan sianida dan menyemprotkan reagen membuat kadar emas yang dihasilkan menjadi sekitar 80%. Teknologi heap leach dinilai sebagai teknologi yang sangat ramah lingkungan bagi dunia pertambangan, karena tidak menimbulkan tiling atau limbah emas dari merkuri. 3. Tambang Bosowong, Halmahera, Maluku Utara. Daerah tambang terbesar ketiga di Indonesia berada di Bosowong, Maluku Utara. Dikelola oleh PT Nusa Halmahera Minerals. Biji emas yang telah ditambang dari tanah Halmahera ini pun mencapai 20 juta ons. Di dalam perusahaan tersebut, tercatat Newcrest Mining Limited, perusahaan tambang asal Australia, memiliki 75% saham PT NHM. Kemudian,
Sisa saham lainnya dimiliki PT Antam Terbuka. Nukres sendiri menargetkan produksi emas dari NHM mencapai 220.000 hingga 270.000 ons per tahun. Tambang emas Gosowong ditemukan dari eksplorasi lahan hijau di Pulau Halmahera pada tahun 1996, dengan sumber daya awal 770 kilo ons. Seiring berjalannya waktu, sumber daya mineral pada Gosowong pun meningkat menjadi 7 juta ons pada tahun 2020. Selain Gosowong, ditemukan dua wilayah lagi yang diduga kaya akan emas di Pulau Halmahera, yakni Ngailamo dan Sesewet. Dua daerah tersebut pun juga sudah dimasukkan dalam wilayah kontrak karya yang dikuasai NHM. PT NHM sendiri mempunyai 3 lokasi tambang, yakni Gosowong Pit, Togurachi Underground, dan Kencana Underground. Namun, Gosowong Pit tidak beroperasi lagi dikarenakan umur tambangnya sudah habis, terhitung sejak 2011. Akan tetapi, mengacu pada target rencana pertambangan PT NHM di 2021, yaitu 180.000 ons per tahun, penambahan sumber daya baru diperhitungkan akan memperpanjang usia produktif Gosowong Pit lebih dari 5 tahun. 4. Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat (NTB) juga merupakan salah satu provinsi yang kaya akan mineral. Konsentrasi mineral utama di NTB berada di Pulau Sumbawa dan tambang emas terbesarnya adalah tambang batu hijau yang semula dimiliki oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Kini tambang batu hijau menjadi anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Terbuka dan namanya diubah menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. NTB sendiri memiliki cadangan emas sebanyak 507 juta ton. Sedangkan cadangan peraknya sebanyak 490 juta ton. Sementara itu, pada tambang batu hijau ketika berada di bawah naungan Newmont, memiliki cadangan emas yang terbukti hingga 5,6 juta ons. Namun, begitu tambang ini diakuisisi oleh Merdeka Copper Gold, potensi cadangan emas yang belum tergali diperkirakan bisa mencapai 19,7 juta ons. Penambangan batu hijau dibuka pada tahun 2000. Kala itu, di lokasi tersebut telah berhasil ditemukan emas mentah sebanyak 2,77 juta ons. Pada tahun 2005 pun tercatat ada 2,77 juta ton tembaga yang setiap tonnya mengandung 0,69 gram emas. Produk emasnya telah mencapai 100 kilo ons, sedangkan tembaganya 197 juta pon. Pada akhir 2021, PT Aman Mineral pun menjalankan tahap terakhir atau fase 7 penambangan di batu hijau yang menghasilkan 4,12 juta ons emas dan tembaga sebanyak 4,47 miliar pon. 5. Tambang emas Pongkor, Bogor. Siapa sangka wilayah yang paling dekat dengan Jakarta dan padat penduduk ini juga memiliki timbunan emas. Gunung Pongkor yang berada di Nanggung, Bogor merupakan salah satu tambang emas milik PT Aneka Tambang Terbuka Antam. Berawal dari perusahaan Antam yang menyuruh tim geologinya melakukan survei pencarian logam dasar pada tahun 1989. Alih-alih menemukan logam, mereka justru menemukan emas saat melakukan eksplorasi. PT Antam pun menjadi perusahaan pertama yang menambang emas di salah satu puncak rangkaian perbukitan yang menyatu dengan Gunung Haliman Salak tersebut pada 1992. Di atas lahan konsesi tambang seluas 6.042 hektar, PT Antam membangun 7 terowongan untuk penambangan. Meskipun saat ini hanya 3 terowongan yang difungsikan lantaran cadangan emas yang mulai menipis. Setiap harinya, Antam menargetkan sedikitnya 1.200 ton material mineral ore yang dapat diangkut keluar untuk diproses. Produksi emas Pongkor berkisar 1,5-2 ton 48,226 sampai 64,301 ons per tahun. 1 ons setara dengan 280 gram.
6. Tambang Martabe, Sumatera Utara. Pulau Sumatera dikenal sebagai Pulau Emas sejak ratusan tahun lalu. Dibuktikan dari banyaknya naskah kuno dan cerita rakyat yang menuliskan Sumatera merupakan pulau emas. Pulau Sumatera sendiri memiliki cadangan emas sebanyak 168 juta ton, sedangkan cadangan peraknya sebanyak 103 juta ton. Daerah penghasil emas terbesarnya yaitu tambang emas Martabe yang terletak di daerah perbukitan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tambang emas Martabe beroperasi sejak 2008 di bawah pengelolaan PT Aginkot Resources (PTR) dan memiliki rencana produksi hasil tambang hingga 2033, sesuai kontrak karya dengan pemerintah. Meski begitu, BUMD melalui PT ANA ikut andil dalam memiliki saham tambang tersebut sebanyak 5%. Luas area tambang emas Martabe sendiri mencapai 1.303 km persegi. Terdapat dua area operasi yang berupa pit terbuka. PT Aginkot Resources pun melakukan pengembangan lahan untuk membuka pit ketiga. Sementara itu, dalam pengolahan biji emasnya dilakukan secara carbon inlet dengan metode konvensional. Proses pengolahan batuan dengan kandungan emas di Martabe dikelola dengan cara penggerusan dan penimbunan biji emas, sehingga dapat diperoleh kandungan emas murni. Tambang emas Martabe pun telah memproduksi 8,8 juta ons emas dan 72 juta ons perak pada akhir tahun 2017. Selain itu, area ini juga memiliki cadangan biji emas yang terus meningkat, yaitu dari 3,2 juta ons menjadi 4,7 juta ons emas di tahun yang sama. Telah sampai kita di penghujung video. Penasaran kan video share story selanjutnya? Supaya sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kita, silahkan ikuti kita dengan cara subscribe, like, komen. Terima kasih yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir video. Sampai bertemu di video selanjutnya sobat.